guys, ketemu lagi dengan gua Tommy dan sekarang nih kita lagi berada di mobil Hyundai H1 yang telah selesai dimodifikasi. Dan ini adalah hasil totalnya. Dan modifikasi yang telah kita lakukan adalah perubahan pada bagian depan, khususnya di perlampuan. Nah, kita lihat ya, untuk lampu-lampu yang kita kerjakan nih, ini tadinya Hyundai H1 posisinya lampunya gede, ada di kiri dan kanan. Nah, tapi telah dimodifikasi karena bentuknya udah berubah. Tentu saja bentuk juga dari si lampunya juga telah dimodifikasi. Nah, modifikasinya kita mulai dari si DRL. DRL sekarang yang telah terpasang ini diadopsi dengan konsep dari Hyundai juga. Karena Hyundai yang baru biasanya mengadopsi lampu DRL yang panjang. Jadi bentuknya memang sedikit kayak robot, seperti kayak mobil konsep, tapi ini bisa dikatakan keren banget dan juga bagus banget. Nah, ini adalah pada bagian depan. Kemudian pada bagian kiri dan kanan, di bagian bawahnya, mobil ini telah dimodifikasi batok lampu yang telah dibuatkan khusus dengan ukuran dan bentuk yang bisa menyatu dengan bumper. Nah, dan juga ini juga sudah disematkan 4 set proyektor. Proyektor yang dipakai adalah Osram Matrix 4 pada bagian kanan dan juga 4 pada bagian kiri. Dan ini adalah total dari keseluruhannya. Dan kita lihat nih, untuk modifikasinya sendiri pada bagian batok lampunya juga ini sudah bisa dikatakan sangat maksimal, karena batok ini dibuat dengan handmade dengan bahan fiberglass. Kemudian pada mikanya sudah disematkan dengan mika transparan, tapi total dari si lampunya ini menyatu, jadi nggak ada sambungan. Dan juga pada bagian samping, pada bagian sampingnya udah dipasangkan LED 4 baris ada di sini. Nah, ini juga bentuknya juga bisa dikatakan udah maksimal dan bagus nih, karena bentuk si lampunya sendiri ini dipergunakan untuk sen. Dan juga pada bagian tengah udah disematkan dengan grill model baru yang tampilannya hanya polos ditambahkan dengan logo Hyundai. Nah, tapi kita mau lihat dulu ya dari hasil total keseluruhan menurut teman-teman gimana sebelum kita review dari si hasil sinarnya. Ini adalah tampilan setelah lampu menyala. Dan tampilan pada kendaraan ini pada bagian atas untuk DRL udah dibuatkan dengan warna matrix. Untuk warna matrix ini kelebihannya selain dia bisa berganti-ganti warna, dia juga bisa warnanya menjadi satu warna. Dan ini adalah untuk modul-modulnya, kita bisa banyak banget kita program untuk modul-modulnya, pengen geraknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan juga untuk jalan runningnya seperti apa. Nah, tapi kalau lagi misalkan posisinya lagi bosen, pengennya satu warna aja, misalkan seperti ini, merah doang, atau pengen biru doang, atau pengen hijau doang. Nah, ini juga kita bisa nih untuk melakukan pemasangan ataupun penggantian dalam satu warna. Tapi kalau yang pengen netral, misalkan pengen dibuatnya warna putih aja, nah ini juga bisa warna putih. Jadi sesuai keinginan teman-teman, pengen warna apa itu bisa diprogram. Tapi kalau memangnya lagi pengen party ataupun pengen enjoy, bisa dibikin menjadi auto dan dia bisa kembali ke warna-warni. Wah, ini keren banget untuk si DRL-nya. Memasuki ke bagian lampu utama. Pada bagian lampu utama sudah dipasangkan 4 set proyektor, yang dimana untuk warna dari si demonnya lampu senja berwarnanya orange. Nah, kenapa dipakai warna orange? Ini sebenarnya warna ini jarang dipakai dan nggak biasa untuk si warna orange tersebut. Tapi kita pasangkan dengan warna orange karena karakter dari si mobil Hyundai ini warnanya orange. Jadi kita sesuaikan dengan tema dan warna dari si mobil tersebut. Itu yang pertama. Untuk pada bagian lampu senja di bagian samping ini warnanya putih. Nah, pada bagian warna putih ini udah kita buatkan menggunakan grafir khusus dengan ukuran yang khusus sehingga bisa masuk dan pas pada lampu ini. Dan juga kalau posisi lampunya senja, posisi warna putih, tapi di saat dia ngesen dia bisa berubah menjadi kuning. Kita lihat ya untuk perubahan warnanya. Nah, kalau dalam kondisi ngesen dia akan berubah menjadi warna orange. Nah, tapi kalau kondisinya lagi posisi standar ataupun lagi lampu biasa tanpa ngesen, dia akan berubah lagi menjadi putih. Ini adalah kombinasi yang sempurna untuk dari si
si lampunya ataupun si warna bodi mobilnya, karena ini sesuai banget dari warna lampu sampai ke warna bodinya. Memasuki pada bagian belakang. Pada bagian belakang ini udah dimodifikasi total, yang dimana untuk lampunya sendiri yang tadinya bentuknya lebih klasik dibuat menjadi lebih modern. Nah, untuk lampu-lampunya yang dimodifikasi sebenarnya total keseluruhan pada bagian samping kiri kanan, dan juga pada bagian tengah ini juga sudah dipasangkan LED ataupun kayak semacam DRL yang sama seperti depan. Nah, tapi kalau untuk tampilan standarnya di saat berjalan seperti ini. Tapi kalau pengen lagi iseng, pengen dirubah-rubah warnanya, itu bisa. Nah, misalnya kita pengen dibuat pakai Smart Auto. Ini kita menggunakan program, ini bisa berubah warna ya seperti ini. Jadi kita tinggal pakai program aja, remote ataupun hal-hal lain, Android ataupun pakai smartphone, itu juga udah bisa masuk ke dalam aplikasi di lampu ini. Jadi kita nggak perlu cari-cari tombol manualnya lagi untuk merubah warna, karena zamannya teknologi kita bisa merubah lampu ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya kita mau hijau, biru, tuh, begitu warnanya yang lain-lain. Nah, ini bisa kita program menggunakan handphone ataupun bisa menggunakan remote. Nah, ini adalah total dari keseluruhan modifikasi pada lampu bagian belakang. Dan kita lihat detailnya satu persatu. Pada lampu bagian belakang ini, teman-teman bisa lihat untuk karakter yang dibuat ini adalah karakter dari si Hyundai dengan Hyundai Ioniq yang baru. Jadi untuk mobil-mobil yang baru biasanya kita menggunakan kotak-kotak, dan juga ada beberapa lampu lagi nanti misalkan untuk lampu rem dan juga untuk lampu senja. Nah, itu tempatnya udah ada tempatnya sendiri-sendiri. Tapi untuk basicnya ini kita menggunakan laser cut. Jadi pembuatannya ini memang terlihat seperti pakai mesin, tapi untuk di akriliknya aja. Sisanya handmade untuk pemasangannya, kemudian untuk masukin LED-nya, dan juga untuk si wiringnya ini nanti totalnya dibuat manual. Tapi kelebihan dari si lampu ini sebenarnya tidak hanya berada di dalam. Untuk si Mika pada bagian luar, ternyata ini bukan Mika original. Mika ini custom. Mika original kan warnanya merah, jadi ini nggak bisa ngesen warna kuning, dan juga nggak bisa terlihat warna-warna yang ada di sini kalau misalkan lagi dipakai dengan warna lain. Oleh sebab itu, si Mikanya ini kita custom menjadi warna putih transparan, sehingga untuk dari total keseluruhan bagian luar dan bagian dalam udah dimodifikasi, dan kita lihat untuk detailnya. Pada hari ini kita nggak cuma ngebahas lampu depan sama lampu belakang, tapi ada yang istimewa pada kabin. Kita juga pengen ngebahas lampu interior dalam. Biasa teman-teman lebih banyak mungkin melihat kalau kita nge-review lampu-lampu depan sama si lampu belakang. Nah, hari ini kita pengen ngebahas nih untuk lampu ambient light pada bagian dalam. Ada apa aja sih yang bisa dimasukin ke mobil-mobil pada interior, khususnya untuk di perlampuan. Buat mobil-mobil biasa yang sliding door, itu biasa sedikit berbeda dengan mobil-mobil yang pada umumnya. Kalau misalkan mobil-mobil yang biasa buka dengan posisi pintu normal, itu berbeda dengan yang tipe sliding door. Tapi kalau untuk yang sliding door, ini kita bisa smartkan beberapa tampilan lampu yang ada di bawah supaya cahayanya bisa keluar. Dan juga warna yang dipakai bisa bervariasi sama seperti lampu depan dan lampu belakang. Pada lampu ini bisa menggunakan lampu-lampu warna merah, ataupun bisa kita kontrol dengan warna-warna yang lain. Jadi kita tinggal milih aja warnanya pengen warna apa sesuai dengan keinginan teman-teman di saat kita memasang lampu ambient light ini. Pada bagian kabin, biasanya kalau teman-teman pengen ngerubah lampu kabin, ini juga sebenarnya bisa menggunakan plafon yang original, kemudian kita custom lagi. Dan juga untuk warna-warna yang ada seperti ini sebenarnya enak juga nih untuk modifikasinya, karena ini juga kita sudah bisa buatkan satu rangkaian khusus lampu seperti ini. Dan ini kalau misalnya kita mau rubah warna sesuai dengan keinginan kita, nah ini enak nih posisinya, udah bisa ganti warna dengan konsep yang mewah tapi juga tidak menyilaukan. Itu yang paling penting. Nah, dan yang kedua pada bagian depan,
Pada bagian depan ini bisa dikatakan cukup unik. Jadi kalau nanti teman-teman bisa lihat posisinya ini nanti terlihat 3 dimensi masuk ke dalam. Nah, ini sebenarnya hanya ilusi aja. Posisinya lampunya tidak tebal, tapi dengan permainan lampu yang unik membuat tampilan dimensi bisa jauh lebih ke dalam. Nah, kita lihat untuk detailnya ya.